Pernahkah Anda merasa begitu putus asa hingga ingin lari dari kenyataan? Bayangkan Anda adalah seorang utusan Tuhan yang ditugaskan kepada sebuah kaum yang sangat keras kepala. Setiap kata yang Anda ucapkan dibalas dengan ejekan. Setiap ajakan kebenaran dibalas dengan ancaman. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihi salam di kota Ninawa. Di tengah rasa sesak dan kemarahan karena kaumnya tak kunjung beriman, Yunus mengambil sebuah keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Beliau pergi meninggalkan tugasnya tanpa izin dari Allah. Namun, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pengawasan Sang Pencipta. Pelarian Yunus membawanya ke sebuah kapal kecil di tengah lautan yang luas. Di sana, alam semesta mulai bicara. Badai besar datang menghantam, ombak setinggi gunung mengepung kapal, dan undian nasib pun dimulai. Yunus harus dilemparkan ke dalam air yang gelap dan dingin. Namun, maut bukanlah akhir dari kisahnya. Dari kedalaman samudra, muncul sesosok raksasa laut yang membuka mulutnya lebar-lebar. Inilah kisah tentang satu-satunya nabi yang kaumnya bertaubat secara massal setelah ancaman azab datang. Ini adalah kisah tentang Dhunnun atau pemilik ikan yang terperangkap dalam 3 lapis kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Bagaimana seorang manusia bisa bertahan hidup di dalam perut makhluk raksasa? Apa yang beliau ucapkan hingga Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya kembali? Video ini akan membawa Anda menyelami salah satu kisah paling dramatis dan penuh mujizat dalam sejarah manusia. Pastikan Anda menyimak setiap detik hingga akhir, karena doa Nabi Yunus adalah kunci bagi siapa saja yang saat ini merasa terjebak dalam kegelapan masalah hidupnya. Klik subscribe sekarang, dan mari kita mulai perjalanan menuju Ninawa. Ninawa adalah sebuah kota besar dan megah di wilayah Irak kuno, dihuni oleh lebih dari 100.000 penduduk. Namun di balik kemegahannya, moral penduduknya sangat hancur. Mereka menyembah berhala, menindas yang lemah, dan hidup dalam kesesatan. Allah mengutus Yunus AS untuk menyadarkan mereka. Bertahun-tahun Yunus berdakwah, namun hati kaum Ninawa sekeras batu. Mereka justru menantang Yunus, "Datangkanlah azab itu jika kamu memang benar." Rasa kecewa yang mendalam mulai menyelimuti hati Yunus. Beliau merasa perjuangannya sia-sia. Beliau memperingatkan bahwa azab Allah akan datang dalam 3 hari. Lalu dengan hati yang panas, Yunus meninggalkan kota itu. Beliau tidak menunggu perintah Allah untuk pergi. Beliau menyangka tugasnya telah selesai karena kaum itu dianggap sudah tidak punya harapan. Secara manusiawi, kita bisa memahami rasa lelah Yunus. Namun bagi seorang nabi, kesabaran adalah syarat utama. Kepergian Yunus adalah sebuah ijtihad yang salah. Beliau mengira Allah tidak akan menyulitkannya karena tujuannya adalah menyelamatkan diri dari kaum kafir. Namun Allah ingin memberikan pelajaran besar tentang tanggung jawab. Kepergian Yunus meninggalkan kaum Ninawa dalam ketakutan karena tanda-tanda azab mulai muncul di langit. Awan hitam pekat yang membawa api mulai mendekat. Bab ini mengajarkan kita bahwa dalam berjuang, kita tidak boleh menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Kesabaran bukan berarti menunggu tanpa batas, tapi bertahan di jalan Allah sampai Dia sendiri yang memberikan jalan keluar. Yunus sampai di pesisir pantai dan menaiki sebuah kapal yang syarat dengan muatan dan penumpang. Awalnya pelayaran terasa tenang, namun saat kapal berada di tengah samudra, tiba-tiba langit berubah gelap dan badai dahsyat menghantam. Kapal bergoyang hebat, hampir tenggelam karena beban yang terlalu berat. Para awak kapal panik dan mulai membuang barang-barang berharga ke laut, namun kapal tetap tidak stabil. Nahkoda kapal berkata, "Pasti ada di antara kita yang membawa sial atau seorang hamba yang lari dari tuannya. Kita harus mengundi siapa yang harus keluar dari kapal ini." Undian pun dilakukan. Nama yang muncul adalah Yunus. Para penumpang terkejut karena Yunus dikenal sebagai orang yang sangat solih. Mereka mengulang undian itu untuk kedua kalinya dan tetap nama Yunus yang keluar. Ketiga kalinya diundi, hasilnya tetap sama. Yunus tersentak. Beliau menyadari bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah teguran langsung dari Allah karena beliau pergi meninggalkan Ninawa tanpa izin. Dengan keteguhan hati dan rasa pasrah, Yunus berdiri di tepi kapal. Beliau tidak melawan, beliau menerima bahwa inilah cara Allah menjemputnya kembali ke jalan ketaatan.
Di tengah deburan ombak yang ganas dan petir yang menyambar, Yunus melompat ke dalam air yang dingin. Bab ini menggambarkan titik terendah dalam hidup seseorang ketika ia menyadari kesalahannya. Terkadang Allah harus mengguncang dunia kita agar kita sadar bahwa kita telah melangkah terlalu jauh dari kehendaknya. Begitu tubuh Yunus menyentuh air, Allah memerintahkan seekor ikan besar, Hut, yang sebagian ulama menyebutnya sejenis paus, untuk menelan Yunus tanpa merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Allah berfirman kepada ikan itu, "Jadikanlah perutmu sebagai penjara baginya, bukan sebagai makanan." Yunus pingsan, dan saat terbangun, beliau menyadari bahwa beliau masih hidup, namun berada di tempat yang sangat sempit dan gelap. Beliau berada dalam 3 kegelapan: kegelapan perut ikan, kegelapan di bawah laut yang dalam, dan kegelapan malam yang pekat. Di dalam sana, Yunus tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa. Beliau mendengar suara-suara aneh yang ternyata adalah tasbih dari makhluk-makhluk dasar laut kepada penciptanya. Saat itulah, kesombongan dan kemarahan Yunus luluh total. Beliau menyadari bahwa beliau tidak punya siapa-siapa lagi selain Allah. Di dalam perut ikan yang pengap dan penuh asam lambung, Yunus mulai bermunajat. Beliau tidak meminta agar segera dikeluarkan, melainkan beliau mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Beliau mengucapkan doa yang sangat legendaris. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau terus mengulang doa ini dengan penuh tangis dan penyesalan. Suara tasbih Yunus menembus air, naik ke langit, dan didengar oleh para malaikat. Malaikat bertanya, "Ya Allah, ini adalah suara yang tidak asing dari hamba yang soleh, di tempat yang sangat asing." Bab ini adalah inti dari hikmah kisah Yunus, bahwa pengakuan dosa adalah kunci pertama dari keajaiban. Sementara Yunus berada di dalam perut ikan, sesuatu yang luar biasa terjadi di kota Ninawa. Ketika Yunus pergi, langit benar-benar berubah menjadi hitam kemerahan. Penduduk Ninawa, dari raja hingga rakyat jelata, menyadari bahwa peringatan Yunus benar-benar akan terjadi. Mereka teringat kisah kaum-kaum terdahulu yang musnah karena mendustakan nabi mereka. Tiba-tiba, rasa takut yang luar biasa berubah menjadi penyesalan yang tulus. Sang raja menanggalkan mahkotanya, mengenakan kain kasar, dan memerintahkan seluruh rakyatnya, bahkan hewan ternak mereka, untuk keluar ke padang pasir. Mereka menangis, berteriak memohon ampun kepada Allah, dan berjanji akan beriman kepada ajaran Yunus. Allah melihat kejujuran dalam hati mereka. Inilah satu-satunya kaum dalam sejarah yang azabnya telah di depan mata, namun Allah angkat kembali karena mereka bertaubat sebelum azab itu menyentuh tanah. Allah berfirman, "Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu." Ninawa selamat, namun mereka kehilangan nabi mereka. Mereka mencari Yunus kemana-mana, namun sang nabi telah hilang di tengah samudra. Bab ini memberikan harapan bagi siapapun, seberapa besar pun dosa kita, pintu taubat tetap terbuka selama nafas masih di kerongkongan. Kaum Ninawa menjadi contoh bahwa kolektivitas dalam kebaikan bisa mengubah takdir sebuah bangsa. Setelah beberapa waktu yang ditentukan Allah, ada yang menyebut 3, 7, atau 40 hari, Allah menerima taubat Nabi Yunus. Allah memerintahkan ikan besar itu untuk menepi ke sebuah pantai yang gersang dan memuntahkan Yunus di sana. Tubuh Yunus keluar dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kulitnya tipis dan terluka karena asam lambung ikan, tubuhnya sangat lemas, dan beliau tidak sanggup berdiri di bawah terik matahari. Dalam kondisi yang sangat rapuh itu, kasih sayang Allah kembali hadir. Allah menumbuhkan sejenis pohon dari jenis labu, yaktin, di tempat Yunus terbaring. Pohon ini memiliki daun yang lebar dan rimbun yang melindungi Yunus dari panas matahari dan lalat.
Buahnya lembut dan mengandung banyak air, memberikan nutrisi yang dibutuhkan Yunus untuk pulih. Allah juga memerintahkan seekor kambing hutan untuk datang memberikan susunya kepada Yunus setiap pagi dan sore. Perlahan, kekuatan Yunus kembali. Beliau merenungkan segala kejadian yang menimpanya dengan rasa syukur yang mendalam. Beliau menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, bahkan saat beliau berbuat salah. Pohon yaktin menjadi simbol penyembuhan dan rahmat. Di pantai yang sunyi itu, Yunus mempersiapkan dirinya untuk kembali. Beliau merasa malu untuk pulang ke Ninawa, namun Allah memberitahunya bahwa kaumnya telah beriman dan menunggunya. Bab ini mengajarkan kita tentang proses pemulihan, recovery, setelah ujian besar. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari masalah, tapi Dia juga menyediakan sarana untuk kita sembuh dan bangkit kembali. Setelah benar-benar pulih, Nabi Yunus AS melangkah kembali menuju Ninawa. Beliau terkejut melihat kota yang dulu penuh dengan kesyirikan, kini telah berubah total. Tidak ada lagi patung berhala, tidak ada lagi penindasan. Rakyat Ninawa menyambut kembalinya Yunus dengan kegembiraan yang luar biasa. Sang nabi yang dulu pergi dengan kemarahan, kini disambut sebagai pahlawan dan pembimbing rohani. Yunus memimpin kaumnya dengan penuh kasih sayang. Beliau melihat sendiri buah dari kesabaran yang disempurnakan. Lebih dari 100.000 orang hidup dalam naungan tauhid di bawah bimbingannya. Masa kepemimpinan Yunus menjadi masa paling makmur dalam sejarah Ninawa. Kisah ini berakhir dengan indah, menunjukkan bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana manusia. Jika dulu Yunus tetap di Ninawa tanpa ada ancaman azab, mungkin mereka tidak akan pernah bertaubat. Keberhasilan Yunus mengajarkan satu hal penting. Kesuksesan seorang pejuang bukan diukur dari cepatnya hasil terlihat, tapi dari ketaatannya mengikuti prosedur Allah. Yunus harus masuk ke perut ikan untuk memahami arti sabar, dan kaum Ninawa harus melihat awan api untuk memahami arti takut kepada Tuhan. Setelah keduanya belajar, barulah Allah satukan mereka dalam kedamaian. Bab ini adalah tentang rekonsiliasi dan keberkahan yang datang setelah ujian yang berat. Ninawa menjadi kota yang diberkati karena penduduknya dan nabinya sama-sama belajar untuk tunduk kepada kehendak ilahi. Sahabat, kisah Nabi Yunus AS adalah kisah tentang harapan yang tidak pernah mati. Beliau mengajarkan kita bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi cahaya Allah untuk masuk, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita berani mengakui kesalahan. 3 pelajaran besar dari Nabi Yunus. Doa adalah senjata terkuat. Doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai doa yang jika dibaca oleh orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mengabulkannya. Ini adalah doa anti putus asa. Sabar adalah kunci. Jangan tinggalkan tanggung jawab hanya karena merasa lelah atau gagal. Allah seringkali menyembunyikan kemenangan di balik rintangan yang paling berat. Kasih sayang Allah melampaui murkanya. Allah menyelamatkan Yunus dari ikan dan menyelamatkan Ninawa dari azab. Itu semua karena sifat Rahman dan Rahimnya yang sangat luas. Terima kasih telah menyimak kisah Nabi Yunus AS yang luar biasa ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah agar tetap kuat saat menghadapi badai kehidupan. Jika Anda menyukai konten ini, silahkan klik like, share, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah nabi-nabi lainnya. Tulis di kolom komentar, Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan masalah kami, sebagaimana Engkau mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Saya, Surau-Surau. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.